Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film Indonesia yang berjudul Total Chaos. Menurutku film ini adalah parodi dari film Cross Zero. Dan yang namanya parodi, pasti ada cerita lucu di dalamnya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan seseorang yang sedang berlari karena dikejar oleh beberapa orang. Orang itu bernama Tiger. Dia adalah seorang gangster yang sedang dalam pengejaran oleh polisi. Sedangkan di sisi lain, tokoh utama dalam film ini yang bernama Ruli akan pindah rumah ke tempat itu bersama ibunya untuk memulai hidup baru setelah sepeninggal ayahnya. Saat malam hari, ketika Ruli akan membuang sampah, tiba-tiba, dia ditanya oleh orang yang sedang mengejar Tiger. Namun, karena dia baru saja turun, ia tak melihat orang yang mereka cari di sana. Kemudian, saat Ruli membuang sampah, terdengar suara dari tumpukan sampah. Ternyata itu adalah Tiger. Tiger pun meminta bantuan kepada Ruli untuk mengobatinya. Obat merah, ada bang. Obat mah ada, mau? Nah, lalu. Karena Ruli telah membantu Tiger, akhirnya Tiger mengangkat Ruli sebagai saudaranya. Setelah itu Tiger pergi dan Ruli pun masuk lagi ke rumahnya. Kamu ngobrol sama siapa? Saudara. Pagi harinya ketika bangun, Ruli mendapati bahwa ibunya sudah pergi ke kebun dan tidak membuat sarapan. Ibunya juga menuliskan sari kertas yang menyuruh Ruli untuk membeli air galon. Saat di perjalanan, Ruli disalib oleh seorang wanita cantik yang bernama Rosa. Ruli yang penasaran dengan Rosa lalu mengikutinya sampai diketahui bahwa Rosa dia bersekolah di sekolahan yang ada di desa itu. Karena itu Ruli pun mengutarakan keinginannya kepada ibunya untuk bersekolah agar ia bisa melakukan pendekatan kepada Rosa. Lalu ibunya menyuruh salah seorang anak buahnya yang bernama Johan untuk mengurus semuanya. Tibalah di hari Ruli bersekolah. Ia bertemu dengan anak Pak Johan yang bernama Bugil, yang diperintahkan oleh ayahnya agar menemani Ruli saat pertama masuk ke sekolah. Saat telah sampai sekolahan, Ruli harus kecewa lantaran ternyata di sekolah itu memiliki gedung tempat sekolah siswa dan siswi yang terpisah. Itu sekolah khusus buat cewek. Kalau sekolah khusus buat cowok di sana. Hal itu membuat langkah untuk mendekati Rosa semakin sulit. Setelah sampai di gedung siswa, Ruli kembali dikejutkan oleh keadaan gedung yang berbanding terbalik dengan keadaan gedung siswi. Di sana terlihat keadaan yang sangat kacau. Hampir mirip kayak sekolahnya Genji lah, rusuh gitu. Sampai-sampai saat di depan pintu gerbang, Ruli bertemu dengan seorang siswa yang tidak kuat lagi bersekolah di sana. Lantaran ia diajar sampai babak belur. Bogel pun menjelaskan bahwa di sekolah itu terdapat banyak sekali geng. Geng gender. Baik, masuk dulu ya. Geng rambut sebelah. Geng Spartan tahu bulat. Geng teriak. Pulang sekolah kita mau kemana? Tapi geng yang paling kuat dan kejam bernama SBL dan kepanjangannya yaitu Serigala Berbulu Landak yang diketuai oleh seorang siswa yang bernama Garang. Lalu Ruli dan Bogel pergi ke kelas mereka. Di kelas terlihat sepi, hanya ada 3 siswa di sana. Tak lama kemudian muncul guru, namun ternyata guru itu pelupa dan dia ditipu oleh salah satu siswa yang ada di sana dengan berkata bahwa ini bukan jam pelajaran dari guru itu. Kalau bukan jam pelajaran saya, ngapain saya kesini? Udah, makasih ya. Saat sedang bersantai di kelas, tiba-tiba muncul 2 orang siswa yang memalak semua siswa yang ada di sana. Tapi siswa pemalak itu kesal pada Ruli karena dia melawan dan tidak mau membayar. Ngapain gua ngasih lu duit? Emang lu tata usaha? Namun Bogel melerai mereka dengan memberikan uang kepada siswa pemalak itu. Apa nih? Gua ganti duit lu yang tadi. Udah nggak usah. Ketika pulang, Ruli dan Bogel bertemu dengan Rosa yang sedang tertimpa kemalangan karena ban sepedanya terlepas. Ruli pun tak mau melewatkan kesempatan itu dengan menawarkan bantuan pada Rosa untuk memperbaiki sepedanya. Kemudian mereka pergi ke rumah Ruli. Di perjalanan, Ruli mulai berkenalan dengan Rosa. Aku Bogel.
Ada orang di belakang. Sesampainya di rumah, Ruli mulai memperbaiki sepeda milik Rosa dan hubungan mereka pun semakin dekat. Setelahnya ibunya Ruli menyuruh Ruli untuk mengantarkan dokumen kepada ketua RW yang ada di sana yang bernama Pak Gunawan. Sesampainya di rumah Pak Gunawan, Ruli bertemu dengan Rosa karena ternyata Rosa adalah putri dari Pak Gunawan. Setelah itu, Rosa mengajak Ruli menuju tempat favorit Rosa untuk menghabiskan waktu luang mereka. Bagus ya? Saat di sekolah, Rosa pergi menemui Ruli. Namun hal itu diketahui oleh Garang, karena ternyata Garang juga menaruh perasaan kepada Rosa. Kemudian Garang menemui Ruli dan Rosa untuk mengganggu mereka. Tidak ada yang boleh dekati Rosa selain Garang. Ketika Ruli dan Garang akan berkelahi, tiba-tiba Tiger datang ke tempat itu. Dan ternyata Tiger adalah orang yang berpengaruh di sekolah itu. Melihat Ruli yang akan dipukuli, Tiger pun mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang boleh mengganggu Ruli dan akan berurusan dengannya jika tak mematuhi perintahnya itu. Setelah kejadian itu, tak ada satupun siswa yang berani pada Ruli. Ruli pun menjadi siswa yang dihormati dan disegani. Ini mau ngasih setoran kita hari ini. Mau? Akhirnya, hubungan yang dijalani Rosa dan Ruli sekarang sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Aku bisa lepas tangan dua loh. Jatuh, bego. Di sekolahan terlihat teman Bogel, kala itu sedang dipala oleh salah satu geng yang ada di sana. Melihat hal itu, Ruli pun menolongnya dan memerintahkan untuk tidak melakukan penindasan lagi di sekolah ini. Kemudian dia didatangi oleh beberapa siswa yang ingin menjadi anak buahnya. Awalnya Ruli tak mau membuat geng, namun Bogel mengada-ngada bahwa Ruli ingin mendirikan geng yang diberi nama Brod, dan kepanjangan dari geng itu adalah Brother of Tiger. Namanya geng Brother of Tiger. Disingkat Brod. Kabar tentang geng Ruli sudah sampai di telinga Garang dan membuatnya akan mencari cara untuk menghancurkan geng itu. Saat berjalan-jalan dengan Bogel, Ruli didatangi oleh seorang anak buahnya yang memberitahu bahwa para anggota gengnya ingin bertemu dengan Ruli. Ruli pun menemui mereka dan mereka menyambut Ruli seperti di acara dahsyat. Sepulang sekolah, Ruli dan Rosa melakukan piknik bersama. Di sana Ruli mengutarakan perasaannya pada Rosa, namun Rosa mengatakan akan menjawab di rumah. Sesampainya di rumah, kedatangan Ruli ternyata tak diharapkan oleh Pak Gunawan. Hal ini disebabkan karena ayah Rosa menerima hasutan dari Garang. Akhirnya Pak Gunawan yang terhasut menyuruh Rosa untuk tidak mendekati Ruli. Hal itu membuat Rosa kecewa pada ayahnya. Di sisi lain, Garang meminta bantuan pada ayahnya yang ternyata ayahnya adalah seorang polisi. Dia meminta ayahnya untuk menangkap Tiger dan dengan itu tidak ada yang melindungi Ruli lagi. Nyanyi. Maksudnya apa sih, Dan? Serbu. Kemudian markas Tiger pun dikepung oleh polisi dan akhirnya Tiger berhasil ditangkap. Malam itu Ruli mengalami dilema lantaran Rosa tak mau mengangkat telepon darinya. Pagi harinya, Ruli menemui Rosa untuk meminta penjelasan, namun Rosa tak mau menjelaskannya dan malah langsung masuk ke kelasnya. Sedangkan geng Ruli kala itu diajar oleh Garang dan anak buahnya. Setelah mendengar kabar kalau gengnya diserang, Ruli pun bergegas pergi ke sana. Di sana terlihat keadaan gengnya yang sudah dikalahkan oleh Garang. Ruli pun menyuruh Garang untuk melepaskan mereka dan tak pernah lagi mengganggu teman-temannya. Garang pun setuju untuk menuruti permintaannya, asalkan Ruli melakukan 3 syarat. Yang pertama, dia harus menjauhi Rosa, lalu keluar dari sekolah ini, dan juga merangkak melewati kakinya. Ruli pun melakukan semua perintahnya. Tak lama kemudian Rosa datang, dan ternyata Rosa tak menjawab telepon dari Ruli dikarenakan Garang mengancamnya akan mengajar Ruli jika Rosa tak menjauhinya. Mengetahui hal itu, Ruli pun kecewa pada Rosa lalu meninggalkannya. Ketika Garang mengundang para geng yang ada di sekolah itu untuk berkumpul, hanya sedikit geng saja yang hadir, dan itu membuatnya marah. Kemudian, dia mengajar setiap geng yang tidak mematuhi perintahnya.
Sementara itu di rumah, Ruli berpura-pura sakit kepada ibunya agar dia tidak disuruh untuk bersekolah lagi. Lalu Bogel datang ke rumah Ruli untuk memberitahu bahwa Garang telah melakukan tindakan yang semena-mena pada setiap orang. Yang teriak. Sekarang mereka bisik-bisik. Geng rambut sebelah. Sekarang ketuanya udah botak. Mereka semua dipukuli, bahkan dalam tubuh Bogel meninggalkan beberapa luka lebam. Bukan itu aja. Ini. Meski begitu, Ruli tetap tidak peduli akan hal itu. Bogel pun kecewa dan pergi dari rumah Ruli. Malamnya Rosa bertamu ke rumah Ruli. Dia ke sana untuk menyampaikan bahwa ayahnya sekarang telah merestui hubungan mereka berdua setelah mengetahui kelakuan dari Garang. Siapa suruh punya ayah bego? Keluar. Ayo cepet keluar. Keluarga bego. Ngomong apa? Mulut nggak disekolahin. Pagi harinya, Ruli mengabari Rosa bahwa dia akan menantang Garang berkelahi agar tidak ada penindasan yang dilakukan di sekolah itu. Saat sampai di sekolahan, ia disambut oleh anggota gengnya dengan bahagia. Dan para geng yang ada di sekolah itu juga mendukung Ruli untuk mengalahkan Garang. Gua dan semua brother gua mendukung lu. Kalian Garang. Ya elah, santai aja, teriak-teriak aja. Gua kesini mau menegakkan keadilan supaya nggak ada penindasan lagi di sekolah ini. Sesamanya di atas gedung sekolahan, Garang langsung menerima tantangan dari Ruli dan berjanji akan keluar dari sekolah itu jika Ruli dapat mengalahkannya. Tak diduga, Rosa bersama teman-temannya juga datang untuk mendukung Ruli. Ruli. Perkelahian Ruli dan Garang pun dimulai. Namun setiap serangan yang dilancarkan oleh Ruli tak dapat mengenai Garang. Malahan Ruli yang harus babak belur karena terkena pukulan dari Garang. Bogel yang tak tega melihat Ruli yang dipukuli, melemparkan celana dalam berwarna putih sebagai tanda untuk menyerah. Namun, meski sudah dibuat babak belur, Ruli tak mau menyerah dan tetap berpendirian bahwa kebenaran akan selalu menang. Sampai ketika Ruli memiliki cara untuk mengalahkan Garang dengan menggunakan tanaman obat milik ibunya yang dapat membuat perih jika menyentuh mata. Karena matanya perih, sekarang Garang tak dapat melihat. Lalu Ruli manfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Garang sampai pingsan. Akhirnya Ruli pun berhasil keluar sebagai pemenang. Dan akhirnya Ruli berhasil menghilangkan penindasan di sekolah itu. Tadi aku hampir pingsan. Aku juga tadi hampir pingsan. Loh, kenapa? Kan kamu nggak berantem. Aku belum sarapan. Oke, itu semua adalah pembahasan dari film Crow Zero dengan kearifan lokal. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.